di momentum Maulid Nabi, ini bukan hanya momentum untuk kita mengagungkan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, tapi juga momentum untuk mengagungkan Nabi Muhammad sebagai manusia sempurna. Ketika memasuki bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid Nabi Muhammad, yang dalam bahasa Indonesia disebut bulan kelahiran Nabi Muhammad, kita mendapati dari musola, majelis taklim, masjid, hingga perkantoran dan kampus-kampus menyelenggarakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad. Dan salah satu inti dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad sejak dulu pertama kali diperingati sebagaimana dijelaskan oleh Annie Marie Simmel dalam salah satu karyanya yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Dan Muhammad Utusan Allah, adalah aspek penjelasan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Dan ini menjadi salah satu pesan penting dan mendasar bagi kita sebagai seorang muslim, lantaran dari sana kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang muslim yang terbaik yang bisa kita upayakan dengan mencontoh manusia dan secara khusus muslim paling sempurna, insan kamil yang bernama Nabi Muhammad tersebut. Sebab kata istrinya tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang siapa Nabi Muhammad, beliau menjawab bahwa beliau adalah seorang yang akhlaknya persis menyerupai Quran. Artinya beliau adalah Quran yang hidup di tengah masyarakat. Inilah pesan penting dan mendasar di antara pesan-pesan yang ada pada peringatan Maulid. Kita belajar bagaimana menjadi manusia yang dikehendaki oleh Tuhan secara praktis dari Nabi Muhammad. Karena secara teoritis memang kita bisa belajar dari Al-Quran, tapi kadangkala penafsiran, pemahaman, dan pengimplementasian pesan-pesan Al-Quran itu ragam tafsir, ragam pandangan yang menyebabkan presisinya itu tidak bisa terjamin. Oleh karena itu, perlu pembelajaran intens kepada pribadi Nabi Muhammad untuk tahu bagaimana sih seharusnya menjadi seorang muslim di tengah kehidupan dengan segala kehingar-bingarannya ini. Nabi Muhammad adalah pembelajaran tentang hal itu. Ketika Al-Quran berbicara tentang kejujuran, bagaimana sih cara jujur di tengah masyarakat? Ketika Al-Quran berbicara tentang kerendahan hati, bagaimana sih cara rendah hati di tengah masyarakat dalam berbagai kondisi? Maka Nabi Muhammad telah mencontohkannya sehingga kita bisa menyerapnya secara instan tentang pesan itu pada aspek yang praktis, tidak lagi teoritis yang harus kita kembangkan pemahamannya serta bagaimana mempraktekannya harus kita pikirkan. Tidak, praktis, langsung. Bagaimana Nabi? Maka itu yang kita lakukan. Namun, maulid Nabi Muhammad yang diselenggarakan oleh orang Islam biasanya cenderung menceritakan sejarah Nabi Muhammad dalam perspektif yang teosentris atau aspek-aspek kebatinan dari Nabi Muhammad. Mereka bicara tentang misalnya keagungan batin Nabi Muhammad, ketinggian spiritual Nabi Muhammad, kedahsyatan kelahiran Nabi Muhammad, kecintaan Tuhan kepada Nabi Muhammad dan kecintaan Nabi Muhammad kepada Tuhan, serta aspek-aspek yang sifatnya batin, termasuk kemukjizatan-kemukjizatan Nabi Muhammad yang mengundang
decak kagum kita secara batin, meningkatkan kualitas keimanan kita, dan memuaskan dahaga batin kita. Namun, itu tentang satu aspek yang perlu dilengkapi dengan aspek lainnya. Karenanya, saya ingin bicara tentang aspek lain dari Nabi Muhammad yang sempurna itu, yang biasanya cenderung disukai dan diceritakan oleh sarjana-sarjana barat. Seperti Will Durant, Timothy, Edward Gibbon, atau bahkan Karen Armstrong. Mereka bicara tentang aspek antroposentris atau kemanusiaan Nabi Muhammad. Sebab kalau kita bicara Nabi Muhammad di timur, di masyarakat muslim, dengan perspektif yang sifatnya teosentris atau kebatinan, cenderung tidak akan menemui masalah karena mereka mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah. Dan itu bersifat subjektif. Tapi di barat, bagi orang-orang yang tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah, maka ketika kita berbicara tentang aspek batin yang bersifat subjektif itu, cenderung tidak akan diterima. Karena itu, mereka, para sarjana barat tersebut, cenderung mengeksplorasi aspek kemanusiaan atau antroposentris dari sisi Nabi Muhammad yang tentu bersifat objektif. Karena kemanusiaan itu adalah nilai yang sifatnya universal. Dimanapun saja hidup manusia, maka nilai-nilai kemanusiaan yang baik itu akan diterima. Meskipun mereka tidak menganut ajaran Islam dan mengagungkan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Karenanya, di masyarakat modern seperti sekarang, saya ingin memberikan suguhan bahwa Nabi Muhammad itu bukan hanya agung sebagai Nabi dan Rasul, tapi agung sebagai manusia. Ini salah satu pesan yang juga dikehendaki oleh Al-Quran, khususnya dalam suratul Kahfi ayat 110. Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Nabi Muhammad, kata Al-Quran, itu bukan hanya agung sebagai Nabi dan Rasul. Beliau juga agung sebagai manusia biasa seperti kita. Seperti kita dan semua manusia di muka bumi ini, beliau juga teragung. Kalau mau kita bandingkan dengan manusia manapun. Karenanya dalam beberapa peringkat manusia teragung di muka bumi ini, Nabi Muhammad menjadi sosok yang nomor satu. Oleh karena itu, Michael Hart, seorang sejarawan dari Amerika, menempatkan Nabi Muhammad sebagai manusia paling berpengaruh di dunia. Dengan alasan yang paling mendasar adalah karena ia bukan hanya tidak terpengaruh dengan praktek dan prinsip hidup jahiliyah, meskipun dia hidup di tengah kejahiliaan, tapi membawa masyarakat yang jahiliyah itu dari kegelapan ke terang benderangan, bukan hanya dalam perkara teologis atau keagamaan, tapi dalam perkara sekuler atau kehidupan manusia secara umum, dengan mengangkat harkat derajat wanita, mengangkat harkat derajat manusia yang terdiskriminasi karena urusan suku, membantu orang-orang yang marginal, dan lain sebagainya. Karena itu, mengkaji aspek antroposentris atau kemanusiaan Nabi Muhammad itu menjadi penting untuk kita bisa bicara tentang Nabi Muhammad pada ranah yang objektif bagi siapa saja, bukan hanya umat Islam. Apalagi Al-Quran memang menegaskan posisi Nabi Muhammad bukan hanya karunia bagi umat Islam saja, tapi karunia bagi seluruh manusia dan makhluk Tuhan non-manusia.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia adalah karunia bagi semesta alam. Muslim maupun non-muslim, manusia maupun bukan manusia. Karenanya, Maulid Nabi juga penting berbicara tentang Nabi sebagai manusia biasa yang memiliki kesempurnaan, keagungan. Nabi telah menegaskan sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran bahwa dia manusia biasa seperti kita. Ini adalah penegasan untuk menutup pintu orang-orang yang bisa berkata, oh iya dia agung karena dia nabi dapat bantuan dari Tuhan. No, dia agung karena dia telah berupaya untuk menjadi agung. Dia manusia biasa seperti kita dan menapaki jalan-jalan keagungannya sendiri. Tapi kan dapat wahyu. Ya kita juga dapat wahyu, kita bisa baca Al-Quran. Walaupun tidak turun secara langsung kepada kita. Oleh karena itu, para ulama bilang, makanya kalau kamu baca Quran itu seolah-olah Al-Quran itu turun kepadamu agar kamu tidak hanya membacanya saja, tapi meresapinya hingga merubah dirimu sehingga bisa berperangai dan berkata-kata serta berkarakter seperti Al-Quran. Sebagaimana yang dijalankan dan dipercontohkan oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi ingin berkata seolah-olah kepada kita, saya bisa sebagai manusia menapaki jalan kemuliaan ini. Maka kamu sebagai manusia, sebagaimana saya juga, seharusnya bisa. Meskipun kita tidak bisa sesempurna Nabi Muhammad, tapi paling tidak kita bisa berupaya untuk meneladani Nabi Muhammad sampai tapal batas kemampuan kita. Tuhan gak minta kita menyerupai Nabi Muhammad secara penuh kok. Ittaqullah famastamta'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Sesempurna yang bisa kamu lakukan. Pembicaraan tentang aspek kemanusiaan atau antroposentris Nabi Muhammad ini juga penting agar kita bisa membuktikan kepada non-muslim sekalipun atau manusia yang tidak beragama bahwa Nabi Muhammad ini saya ngefans kepada dia karena memang dia layak untuk saya ngefans. Karena sebagai manusia, dia agung. Persis sebagaimana yang dikatakan oleh Yunus Emre, salah seorang spiritualis yang menulis sebuah diwan atau buku syair yang dari salah satu syairnya dia berkata, Tuhan bisa kau ingkari, tapi tidak dengan Muhammad. Mungkin kita bisa berkata bahwa oh Tuhan itu begini dan begitu, atau bahkan oh Tuhan itu tidak ada. Karena dia bersifat immateri, supranatural. Tapi Muhammad yang pernah hidup dalam salah satu lintasan sejarah kita dengan catatan-catatan yang agung dari muslim maupun non-muslim, dari barat maupun timur, itu tidak bisa diingkari bahwa dia memang adalah manusia yang agung. Inilah pentingnya bicara Nabi dalam aspek antroposentris di momentum Maulid Nabi Muhammad. Karena itu, sebagaimana ditulis oleh Anne-Marie Simmel ketika berbicara tentang Nabi Muhammad, sebuah pengakuan dari Perdana Menteri Hindu yang memimpin salah satu kawasan yang bernama Hyderabad. Setelah dia membaca kisah Nabi Muhammad sebagai manusia yang agung, dia lalu kemudian bersaksi, saya tidak tahu, saya ini seorang kafir atau beriman. Hanya Tuhan yang tahu tentang hal itu. Namun saya tahu dan yakin bahwa saya adalah hamba dari seorang nabi yang menjadi penguasa Madinah, yaitu Nabi Muhammad. Karena ia terpukau kepada sosok Nabi Muhammad yang begitu agung sebagai manusia dan pemimpin Madinah yang dia baca dari sejarah-sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah. Ini yang ingin kita sampaikan di antaranya di momen Maulid Nabi, agar pesannya lebih universal. Oleh karena itu,
Nabi sendiri ketika ditanya oleh seorang Badui yang polos tentang siapa Nabi, beliau memperkenalkan diri sebagai pribadi yang sangat manusiawi dan membawa pesan-pesan kemanusiaan. Siapa kamu, kata orang Badui itu? Kemudian kata Nabi, saya adalah pembawa risalah Tuhan. Kemudian kata Badui itu, siapa yang mau mengutusmu? Kemudian kata Nabi, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kata Badui itu, apa yang kau bawa? Setelah beliau menegaskan bahwa beliau adalah utusan Tuhan dari Tuhan yang Maha Esa, pesannya adalah pesan kemanusiaan. Kata Nabi, pertama, menjunjung ikatan kekeluargaan. Kedua, mengakhiri pertumpahan darah. Ketiga, memberikan rasa aman pada seluruh manusia. Barulah yang keempat dan kelima, pesan teologis, melawan berhala dan mengajak orang menyembah Tuhan. Dari 5 pesan itu, 3 pesan, yaitu mayoritas pesan, dan yang pertama disampaikan adalah pesan kemanusiaan. Begitulah sang Nabi memperkenalkan dirinya, yaitu pribadi yang bukan hanya membawa pesan-pesan ketuhanan, tapi pesan-pesan kemanusiaan. Karenanya, penting kita belajar tentang Nabi Muhammad sebagai manusia yang agung dan menyampaikannya kepada khalayak ramai. Bahwa ketika kita bicara tentang perempuan, Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat memuliakan perempuan. Sehingga beliau katakan dalam haji terakhirnya di pidatonya yang pertama bahwa misi utama di antara misi-misi Nabi Muhammad adalah menjunjung tinggi derajat perempuan, bahwa semua kita, baik perempuan dan laki-laki, setara di mata Allah. Yang membedakannya hanyalah ketakwaan kepada Allah dan kesantunan kepada sesama manusia. Lalu ketika Nabi berbicara tentang hubungan dengan keluarga, beliau katakan, sebaik-baiknya kita adalah yang baik kepada keluarganya, dan saya adalah manusia yang terbaik dalam memperlakukan keluarga saya. Ketika beliau berbicara tentang aspek sosial, beliau katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Ketika beliau berada dalam pembicaraan atau keadaan tentang perbudakan, beliau adalah pribadi yang memerintahkan untuk kita menjadi yang terdepan dalam membebaskan budak, dan beliau menjadi pribadi yang paling banyak membebaskan budak. Ketika beliau berhadapan dengan isu disabilitas, beliau dengan sikapnya yang agung menjadikan seorang yang mengalami disabilitas diangkat derajatnya setinggi-tingginya hingga pada posisi sebagai muadzin Nabi, atau orang yang dipilih oleh Nabi untuk melantunkan azan. Dia bernama Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang yang buta, namun Nabi angkat derajatnya dengan Nabi jadikan ia pelantun azan yang melantunkan panggilan pada seluruh umat Islam, yang sumbernya panggilan itu dari Tuhan untuk menyembah Tuhan. Ketika beliau berbicara tentang lingkungan, beliau katakan dalam salah satu sabdanya, seandainya esok hari kiamat dan di tangan kita ada bibit tanaman, maka tanamlah. Karena itu satu kemuliaan yang tiada terkira.
Ketika beliau berhadapan dengan buruh, beliau adalah seorang yang dikenal pernah mencium tangan kasar seorang buruh karena penghormatan beliau kepada buruh. Dan beliau katakan bahwa siapa yang menjadi buruh atau bekerja untuk dirinya agar tidak meminta-minta atau untuk keluarganya agar terpenuhi kebutuhannya, maka ia sejatinya telah berjihad. Dan kalau wafat, maka ia wafat dalam keadaan syahid. Kewafatan yang termulia dalam perspektif Islam. Ketika beliau berbicara tentang ilmu, beliau katakan bahwa seorang berilmu yang tidur sekalipun dalam kelelahan mencari ilmu, maka tidurnya pun adalah tidur yang mulia. Dalam segala hal. Tentang kemanusiaan, beliau yang terdepan. Apapun isunya. Karena itu, seorang muslim yang mengaku peneladan Nabi Muhammad, dia harus terdepan bukan hanya dalam ibadah-ibadah vertikal kepada Tuhan, tapi juga ibadah-ibadah horizontal dalam kehidupan sesama manusia. Pada akhirnya, tulis Giovanni Pico Mirandola dalam karyanya yang berjudul Renaissance Philosophy of Man, bahwa sejatinya orang-orang di barat itu belajar HAM pertama kali dari orang-orang Muslim dari Arab yang disebut sebagai orang-orang Sarasan, yang mereka belajar tentang hak asasi manusia dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya di momentum Maulid Nabi ini bukan hanya momentum untuk kita mengagungkan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, tapi juga momentum untuk mengagungkan Nabi Muhammad sebagai manusia sempurna. Dan puncak pengagungannya adalah kita menceritakan kisahnya sebagai manusia yang agung, menginternalisasi kepribadiannya yang agung sebagai manusia dalam diri kita, dan mengeksternalisasi, yaitu memperlihatkan kepada dunia bahwa kita menjadi agung sebagai manusia karena kita mengikuti Nabi Muhammad, sehingga paling tidak, meskipun seorang di luar sana tidak tertarik untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, paling tidak dia mengagumi ajaran Nabi Muhammad yang telah mendidik manusia menjadi pribadi yang berperi kemanusiaan.